Dunia dikejutkan oleh munculnya varian baru penyebab COVID-19 yang merebak cepat di India, yaitu B1617 dan B1618, dengan ribuan korban tertular dan meninggal setiap harinya. Ternyata, varian baru tersebut sudah ada di Indonesia. Ini menunjukkan COVID-19 begitu cepat bergerak melalui berbagai koneksi. Seberapa luas varian baru ini merebak di Indonesia saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PNF Channel dan pemirsa yang budiman. Banyak pertanyaan yang muncul di antara kita. Apakah di Indonesia bisa mengalami kejadian serupa dengan kejadian di India? Fenomena kesamaan kejadian di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Varian virus yang berkembang, inang yang secara genetik berbeda, dan penting bagaimana dengan varian virus COVID-19 di Indonesia dan dengan di India. Ini adalah bentuk 3 dimensi dari virus Wuhan atau virus asal. Virus COVID-19 berikatan dengan reseptor hanya pada bagian protein spike atau bagian yang menyerupai pak. Ketika seseorang terinfeksi virus COVID-19, virus akan terhirup melalui hidung atau mulut dan masuk ke dalam bagian tubuh, kemudian berikatan dengan reseptor ACE2. Bagaimana dengan bentuk 3 dimensi varian Inggris B117? Bagaimana juga dengan varian B135 yang berasal dari Afrika Selatan? Yang mengejutkan bahwa varian B16171 dan B16172 yang berasal dari India ternyata sudah ditemukan di Indonesia. Sahabat PNF Channel, mari kita analisa struktur masing-masing varian dengan analisis kesamaan antar varian berdasarkan spike protein. Hal ini karena protein spike adalah bagian yang menentukan tingkat keganasan virus dan menimbulkan imunitas. Melalui analisis keragaman atau alignment, kita dapat melihat perbedaan struktur asam amino setiap varian dari protein spike. Virus Indonesia yang ditemukan di Jawa Timur dan DKI memiliki kemiripan dengan virus Wuhan. Sejauh ini, virus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia ada 3 kelompok, yaitu: pertama, varian Wuhan, yaitu varian yang paling awal ditemukan di Indonesia dan virus ini sama dengan virus yang ditemukan di Wuhan, China. Kedua, varian Brazil, yaitu virus yang ditemukan di Bali dan di Sumatera Selatan, B13511. Ketiga,
varian India, yaitu B16171 yang ditemukan di Sumatera Selatan, serta varian B16172 yang ditemukan di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dari gambar ini terlihat adanya perbedaan antar varian. Asam amino nomor 142 ke asam amino nomor 158, asam amino nomor 142 asam aminoglisin atau G yang bersifat polar diganti dengan aspartat atau D yang bersifat negatif, asam amino nomor 154 glutamat atau E yang bermuatan negatif menjadi lisin atau K yang bermuatan positif hanya ditemukan pada varian India B16171. Sedangkan varian yang sama di Indonesia mutasi terjadi pada asam amino nomor 156. Ada hal menarik dari virus Indonesia varian B16172. Ternyata virus Indonesia memiliki subvarian B16172A yang hanya mengalami mutasi pada nomor 156 dari glutamat atau E diganti menjadi lisin atau K. Varian ini ditemukan di Jakarta. Sementara varian yang lainnya yaitu B16172B yang mengalami delesi 2 asam amino yaitu nomor 156 glutamat dan nomor 157 asam amino fenilalanin. Virus subvarian B16172B telah ditemukan di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Delesi 2 asam amino tersebut menyebabkan perubahan letak mutasi atau perubahan struktur 3 dimensi jika strukturnya berubah. Bagaimana jika subvarian 2B berikatan dengan reseptor ACE2? Gambaran mutasi ini juga terjadi pada D614G yang di dalamnya terdapat motif ADE atau Antibody Dependent Enhancement. Keadaan inilah yang membuat virus ini tidak terpengaruh oleh vaksinasi dan juga menular lebih cepat. Bagaimana dengan penggunaan vaksin yang berbasis virus Wuhan? Dari analisis pohon filogenetik, virus Wuhan sudah terpisah dengan varian lain kecuali varian B1351 dan B117. Oleh karena itu, dalam pembuatan vaksinnya perlu dipertimbangkan platform vaksin yang baru dengan seed vaksin yang lebih efektif. Meskipun homologi linear antara asam aminoprotein spike menunjukkan perbedaan yang terlalu besar, tetapi homologi 3 dimensi memperlihatkan adanya bentuk yang tidak kompatibel. Varian COVID-19 di Indonesia saat ini setidaknya terdiri dari varian Wuhan, varian B117 Inggris, varian B1351 Brasil, varian B136 Afrika Selatan, varian B16171, subvarian B16172A, dan subvarian B16172B. Terjadi hilangnya asam amino glutamat dan asam amino fenilalanin. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian semua pihak untuk dilakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi ancaman kesehatan manusia, khususnya di Indonesia.
Oleh karena itu, penting untuk dilakukan uji titer antibodi dan daya protektivitas terhadap virus alam yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode PRNT atau Plaque Reduction Neutralization Test yang harus dilakukan di dalam fasilitas BSL-3, serta testing dengan menggunakan metode PCR harus ditingkatkan untuk mengendalikan penyebaran. Ingat pesan Mama dengan 3M, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Melalui semboyan Save the World by Research and Services dalam frame One Health, Profesor Nidom Foundation turut berkiprah dalam pengendalian pandemi COVID-19 melalui analisis laboratorium yang cepat, tepat, dan akurat. Kami sangat mengapresiasi bila ada sahabat PNF Channel yang memberikan masukan komentar ataupun pertanyaan untuk Profesor Nidom Foundation. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nantikan tayangan menarik berikutnya yang informatif dan edukatif, dan sampai jumpa.